Ibarat Allah, tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan dapat panggilan begini menjelang akhir hayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hanya orang beriman yang akan meninggal, yang akan dipanggil dengan panggilan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai yang punya nafsu yang tentram, wahai yang punya jiwa tenang, wahai yang punya ruh telah bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekarang saatnya pulanglah engkau kembali kepada yang menciptakanmu, dalam keadaan engkau rindu untuk berjumpa dengannya, dalam keadaan Allah pun senang berjumpa denganmu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau, hai hambaku, ke dalam kelompok hamba-hambaku yang lain yang telah mendahuluimu. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surga yang telah aku siapkan. Masuklah engkau. Ini hanya Allah panggil untuk orang beriman saja yang akan sakaratul maut. Hanya di surat Al-Fajr Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, panjang sekali hadisnya. Ketika satu orang beriman akan meninggal dunia, 70.000 malaikat turun dari langit. Hanya calon mayat ini yang bisa melihat. 70.000 malaikat itu wajahnya bersih-bersih, terang dan indah. Senyum mereka sangat menenteramkan hati dan jiwa. Yang bisa melihat 70.000 malaikat ini adalah orang beriman yang akan dicabut nyawanya, yang akan meninggal sebentar lagi. Hanya dia seorang yang bisa melihat. 70.000 malaikat turun, ramah-ramah wajah mereka. Mereka turun langsung mengelilingi calon mayat yang beriman. Salah satu di antara 70.000 itu adalah malaikat maut. Wajahnya lebih tampan dari seluruhnya, lebih indah daripada seluruhnya. Malaikat maut berdiri di atas jasad orang beriman yang akan meninggal dunia ini. Rasul mengatakan, malaikat ini kedua telapak tangannya diletakkan di kedua pelipis orang beriman yang akan dicabut nyawanya. Lalu dipanggil dengan ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dipanggil dengan lembut, hai yang punya jiwa yang bersih, hai yang punya jiwa yang tenang, wahai yang punya ruh yang suci, kembalilah engkau sekarang kepada Sang Penciptamu dalam keadaan engkau senang berjumpa dengannya, engkau ridha bertemu dengannya, dan Allah pun suka bertemu denganmu. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku yang telah mendahuluimu sebelum ini. Masuklah ke dalam surgaku. Saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang akan meninggal ini dikasyafkan, dibukakan tabir gaib yang menghalangi antara mata ini dengan pemandangan surga. Terbuka, maka dia langsung menyaksikan sebuah pemandangan yang tidak pernah ada di muka bumi. Sebuah pemandangan yang menghipnotisnya, sebuah pemandangan yang menyebabkan ruh dan jiwanya ingin lepas segera menuju ke sana. Pemandangan surga. Ada rumah yang maha besar dan maha indah. Rumah ini 105 km kali 105 km besarnya. Tingginya rumah itu dapat dimasukkan gunung ke dalamnya. Rumah itu maha indah.
interior dan eksteriornya tidak bisa dibahasakan dengan bahasa manusia. Taman-taman yang lapang dan indah. Semua kelengkapan kenikmatan lengkap di sana, selengkap-lengkapnya. Dan di gerbang itu tertulis, pemilik rumah itu adalah dia yang akan dicabut nyawanya. Dia yang akan menempati rumah itu. Itulah surga. Melihat apa yang akan ditempatinya, maka ruh ini tidak ingin menahan diri, bahkan ingin loncat dari tubuh, ingin keluar dengan cepat. Maka dengan senang malaikat maut menarik, menuntun keluar. Ayo keluar, ayo keluar. Dengan lembut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarlah ruh ini. Singkatnya diikuti oleh mata. Kedua bola mata memutih melihat ke atas, mengikuti dan mengiringi perjalanan. Ruh keluar dari tubuh. Dengan sigap 70.000 malaikat menyambut roh tersebut dan dimandikan dengan air yang dibawa dari surga. Dimandikan dengan cepat roh ini, lalu dibungkus dengan kain istimewa yang telah dibawa oleh 70.000 malaikat. Segera setelah dikafani, langsung disolatkan oleh 70.000 malaikat. Allah. Di dalam hadis Imam Muslim yang lain, Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara umat ini disolatkan oleh 40 orang saja dari hamba Allah yang tidak pernah berbuat dosa, dijamin hamba Allah ini tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Ini bukan 40 lagi Pak, 70.000 malaikat. Mereka adalah seluruhnya hamba-hamba Allah, tidak pernah berbuat dosa. Mereka solatkan orang yang beriman yang baru saja dicabut nyawanya ini. Ibarat Allah, sakitnya kematian hampir-hampir tidak terasa. Kenapa? Karena memang ruh itu sendiri sudah ingin keluar dari tubuhnya, tak sabar memasuki apa yang telah dia lihat, dia saksikan barusan. Bukan tidak sakit kematian itu. Rasul pun sampai-sampai memohon kepada Allah, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut ini. Rasulullah yang begitu tegar, Rasulullah yang begitu tabah, Rasulullah yang jauh dari keluh kesah, sampai-sampai berdoa waktu mengalami sakaratul maut, di mana keringat dingin keluar menahan sakit. Sampai-sampai malaikat Jibril tidak sanggup melihat wajah Rasul yang mulia kekasih Allah ini saat sakaratul maut. Lalu malaikat Jibril mengalihkan wajahnya ke tempat yang lain. Apa kata Rasulullah? Hai Jibril, apakah engkau benci melihat saya? Kata Jibril, tidak wahai kekasih Allah. Mata yang mana tega melihat kekasih Allah dan kekasih kami sakarat? Rasulullah merasakan sakitnya kematian dan berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut ini. Ini Rasulullah berdoa. Ibarat Allah yang kami muliakan, orang-orang beriman pasti akan merasakan sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh orang yang beriman pasti akan merasakan sakaratul maut. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Singkatnya, roh tadi akhirnya dibawa beriring-iringan menuju ke langit. 70.000 malaikat, ada yang berjalan di depan, ada yang samping kiri kanan, ada yang di belakang. Roh ini diusung ke langit dunia. Sesampai di langit dunia, segera saja malaikat penjaga gerbang langit dunia merasakan ada bau wangi yang semerbak. Bau wangi yang membuat siapapun yang menciumnya merasa senang jiwa dan tenang hatinya. Malaikat penjaga langit dunia bertanya, alangkah indahnya, alangkah wanginya, ruh siapa yang kalian bawa gerangan? Para malaikat yang membawa ruh tersebut menjawab, ini adalah Fulan bin Fulan. Dia adalah orang anu, tinggal di negeri anu. Dia semasa hidupnya menjaga sholat 5 waktunya berjamaah di masjid.
tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar dan tegar dengan segala musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia beserta dengan para ulama dalam memperjuangkan agama Allah. Ini adalah fulan bin fulan hobi bersedekah, kuat berinfak. Ini adalah fulan bin fulan ahli tahajud, kuat menjaga dan rutin melaksanakan solat duha. Ini adalah fulan bin fulan yang senantiasa mengerjakan ibadah haji dan umrah. Ini adalah fulan bin fulan yang senang menyambung tali silaturahim. Ini adalah fulan bin fulan sang mujahid. Ini adalah fulan bin fulan ulama yang sangat tawadhu. Ini adalah fulan bin fulan hafizul Quran. Ini adalah fulan bin fulan, disebutkan kebaikan-kebaikannya. Maka apa kata malaikat penjaga langit dunia? Ada Allah, alangkah mulia yang kalian bawa. Kami akan bukakan pintu gerbang ini. Syaratnya tahan dia untuk kami ingin ikut menyolatkannya. Maka kaum muslimin, dibukalah pintu gerbang. Roh orang beriman yang dibawa iring-iringan oleh 70.000 malaikat ini pun ditahan sesaat di langit dunia. Seluruh malaikat di lapisan langit dunia menyolatkan ruh orang yang beriman ini. Entah berapa jumlahnya, Allahu a'lam. Menyolatkan, alangkah mulia posisi orang ini. Ya Allah ya Rabb. Setelah selesai didoakan, dibawalah ruh ini, kata Rasulullah, ke lapisan langit yang kedua. Terjadi hal yang sama, maka disolatkan lagi. Selesai, dibawa ke langit ketiga sampai ke langit ketujuh. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan, sudah aku kenal hambaku ini, telah kuakui dirinya, bawalah ia kembali ke bumi, pertemukan ia kembali dengan jasadnya, biarkan dia mengikuti prosedur normal yang telah ditetapkan. Maka dibawalah ruh ini kembali ke langit dunia, kembali ke langit dunia dan dibawa ke bumi. Saat itu hendaknya jasad sudah diantarkan ke liang lahat. Sesigap dan secepat para malaikat melaksanakan penyelenggaraan terhadap roh orang yang beriman, hendaknya sesigap dan secepat itu pula keluarga sang mayat yang beriman selesai menyelenggarakan jenazah orang yang beriman ini. Makanya kata Rasulullah, salah satu sunnah yang harus disegerakan adalah menyelenggarakan jenazah. Saat jasad dimasukkan ke liang lahat, papan liang lahat telah disusun menutupi, tanah pun dimasukkan menimbun kembali lubang, lalu dipadat-padati. Setelah itu bergeraklah orang-orang yang mengantarkan sang jenazah ke dalam liang lahat, ke kuburannya, meninggalkan kuburan itu. Rasulullah bersabda, di langkah terakhir yang ketujuh dari orang yang terakhir meninggalkan kuburan, langkah yang ketujuh, roh pun disatukan kembali dengan jasad. Berfungsilah kembali telinga, berfungsilah kembali mata, tapi hanya untuk dirinya sendiri, tidak mampu berteriak memanggil orang yang meninggalkannya. Dia mampu mendengar, ibarat ada orang yang tinggal di atas lantai 2 yang dari kayu, terdengar gerak jalan orang melangkah itu, tapi sudah tidak bisa memanggil, oi jangan tinggalkan, udah nggak bisa. Lalu setelah itu kata Rasulullah, datanglah 2 pasang bola mata yang merah menyala dalam kegelapan liang lahat. Ternyata ini adalah sepasang malaikat. Ini adalah 2 orang malaikat, Mungkar dan Nakir. Sangat garang wajahnya, sangat panas matanya, menatap tajam, suaranya bagaikan halilintar di siang bolong, menggelegar memanggil sang hamba Allah yang baru saja ditanam di liang lahatnya. Panggilan malaikat ini, marhabbuk wa ma dinuk wa madza taqulu an hadzal rajul. 3 ini saja pertanyaannya. Sungguh, jika dia bukan orang yang beriman, gelegarnya suara malaikat Mungkar dan Nakir ini ditambah dengan tampang mereka yang luar biasa menegangkan dan seram. Siapa yang menciptakanmu? Siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk?
Apa? Agama yang selama engkau hidup di dunia engkau anut, bagaimana kamu dengan agamamu? Wa madza taqulu an hadzal rajul? Dan apa yang engkau katakan tentang lelaki ini, maksudnya Nabi Muhammad? Maka kata Rasulullah, saat itu orang yang beriman diberi oleh Allah kekuatan dan keberanian menjawab. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah kuatkan lidah orang yang beriman ketika dia masih hidup di dunia, menyatakan yang benar, berzikir, membaca Al-Quran, berdakwah dan seterusnya. Dan Allah kuatkan lidah orang yang beriman di kehidupan akhiratnya, alam barzakhnya, menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Maka ketika ditanya, "Man rabbuk?" jawabannya, "Rabbi Allah." Yang menciptakan diriku adalah Allah. Yang selama ini aku sembah semasa aku hidup di dunia adalah Allah. Karena ia jujur, memang selama hidupnya dia rela diatur oleh Allah. Dia suka diatur oleh Allah. Dia tidak mau diatur oleh hawa nafsunya. Dia tidak mau diatur oleh aturan-aturan buatan makhluk di muka bumi. Dia hanya tunduk kepada Allah. Dan dia banyak sujud di muka bumi ketika dia masih hidup kepada Allah. Makanya Allah mudahkan dia menjawab, Rabbi Allah. Madinuk, apa agamamu? Dia menjawab, dini Islam. Agamaku ketika aku hidup adalah agama Islam. Aku hidup dengan Islam. Maka ketika ditanya, "Madza taqulu an hadzal rajul?" Bagaimana pandanganmu? Apa yang akan engkau katakan tentang lelaki ini ketika engkau masih hidup? Apa yang engkau ketahui tentang laki-laki ini? Orang ini menjawab, "Innahu Rasulullah." Aku mengikutinya. Aku bertauladankan kepadanya, hidupku mencontoh kepadanya. Dia adalah Rasulullah, jantung hatiku. Dia adalah Rasulullah, kekasihku. Orang beriman ini menjawab. Maka selesai dia menjawab, menggelegar suara dari balik arash. Benar hambaku, memang demikianlah hidupnya ketika dia semasa di dunia. Lepaskan dia, letakkan ia pada tempat yang telah dijanjikan kepadanya sambil menunggu janji terbesar buatnya. Maka dilepaskanlah orang ini dari cengkraman yang menegangkan. Kemudian diperlihatkan pemandangan dari sebelah kiri. Pemandangan neraka. Pemandangan yang sangat menyeramkan. Ada jalan yang juga tidak kalah mengerikannya menuju ke pemandangan itu. Api neraka yang sangat menyeramkan. Ada sebuah ruangan penjara kecil dan sempit, full dengan model-model dan pernak-pernik penyiksaan. Dan di pintunya tertulis nama dia. Nama dia di dalam neraka itu. Dia pun gemetaran dan ketakutan. Orang beriman ini gemetaran dan ketakutan. Dia fikir bahwa dia akan dicampakkan ke sana. Malaikat Munkar dan Nakir berkata, "Jangan engkau takut. Memang ini telah disiapkan atas namamu. Kalaulah sempat engkau hidup di dunia dulu, engkau membelakangi Allah, engkau tidak mau benar-benar hidup dalam Islam yang kafah, pasti ini yang akan engkau tempati. Tapi karena engkau tunduk kepada Allah, engkau rela diatur oleh Allah, engkau menjadi seorang muslim yang kafah, engkau tahan hawa nafsumu, maka tempat ini disegel buatmu selama-lamanya. Engkau tidak akan pernah memasukinya." Lega langsung hamba Allah yang beriman ini. Ditutupkan dan dihilangkan pemandangan itu. Kemudian dibukakan sebelah kanannya pemandangan yang ia saksikan sewaktu dia akan sakaratul maut. Sewaktu nyawanya akan dikeluarkan, ditarik. Yang dia lihat adalah pemandangan yang maha indah tadi. Maka terhamparlah jalan yang terang dan indah menuju ke arah tempat itu. Dia pun ingin bangkit dan ingin menuju ke sana. Ditahan oleh malaikat. "Sebentar, mau kemana?" "Saya mau masuk. Itu kan tempat yang dijanjikan. Saya mau ke sana. Itu nama saya. Kalian lihat kan, sudah berhak saya masuk ke dalamnya." Kata malaikat, "Sabar. Kau pasti akan menjadi ahlinya. Tapi harus kiamat dulu. Sebelumnya, engkau akan diletakkan di ruangan transit bersama orang-orang yang beriman, yang soleh-soleh sepertimu, yang telah duluan meninggal dunia. Yuk, kita ke sana di salah satu taman di antara taman-taman surga. Nanti ya, yang itu tuh nanti kamu pasti akan masuk ke dalamnya." Masya Allah,
Kaum muslimin, orang beriman ini berdoa, Allahumma ajjilis sa'ah, ya Allah segerakanlah kiamat. Saking rindunya dia. Allahumma ajjilis sa'ah, ya Allah segerakanlah kiamat. Allahumma ajjilis sa'ah, ya Allah segerakanlah kiamat.